Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada bosan-bosannya saya bikin konten tentang video gaming murah, tapi nggak murahan. Murah itu balik ke kantong ya. Kalau kantong kalian tebel, ya murah banget. Kalau nggak ada kantong, ya harus bikin kantong dulu dong, baru diisi permen. Sorry, bercanda. Nah, kali ini saya bakal share VGA Monster pada masanya, dan sekarang udah banyak secondnya. Kira-kira layak beli atau nggak ya? Namun sebelum melanjutkan video, silahkan kalian pencet tombol merahnya. Jangan bohong loh, puasa ya, pencet ya. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya, biar nanti saya kasih tahu ada video baru nih. Bagi kalian yang lirik salah satu VGA di video ini, harus bersiap-siap dengan konsekuensi yang bakal dihadapi. Pertama, kalau yang udah married dipastikan bini ngamuk-ngamuk. Lah kok ngamuk? Iya dong, karena kalian harus merogoh kocek jauh lebih dalam. Belum lagi bulanannya nanti ya, karena VGA di video ini boros daya. Wajar ya, termasuk VGA dewa. Kedua, selain bini yang ngambek, kalian juga harus memikirkan kemampuan power supply buat angkat VGA ini. Dan juga casing yang memadai. Maklum, VGA Monster itu umumnya bongsor-bongsor ya. Ya seperti saya, badannya lumayan bongsor, itu kata istri saya. Padahal enggak loh. Oke, nggak pakai lama, berikut deretan VGA Gaming Monster yang bakal kita bahas. Nvidia GTX 980 Ti 6GB DDR5 384 bit. VGA ini merupakan VGA atas untuk GTX 900 series, walaupun posisi puncaknya dipegang oleh GTX Titan X. Tetapi tetap saja GTX 980 Ti merupakan VGA dewa pada masanya. Keluar awal tahun 2015 yang lalu, yang berarti umur VGA ini udah tua banget, kurang lebih 7 tahun umurnya. Untuk harga barunya, jelas VGA ini di atas 10 juta. Dulu, saya lupa pastinya ya. Namun sekarang harga bekasnya bisa kalian dapatkan termurah di angka 4 juta rupiah. Murah. Kalau dibandingkan barunya jelas murah. Tapi gimana nih kalau dibandingkan dengan VGA yang kemampuannya mirip-mirip? Kita ambil contoh generasi lebih baru dari Nvidia, yaitu GTX 1660 biasa. Secara kemampuan memang masih menang GTX 980 Ti, tetapi perbedaannya nggak terlalu signifikan. GTX 1660 barunya bisa didapat di angka 5,3 juta rupiah dan bekasnya di angka 4,7 juta rupiah. Nah, performa menang GTX 980 Ti, tapi kalian wajib menggunakan daya minimal 600 watt dan harus punya konektor 1x6 pin plus 1x8 pin. Panjang VGA GTX 980 Ti versi standarnya adalah 267 mm. Dan kalau versi pabrikan brand tertentu biasanya lebih panjang dan bongsor lagi. Nah, VGA ini direkomendasikan untuk bermain game di resolusi hanya 1080p. Udah siap dengan borosnya VGA ini? Bandingkan dengan GTX 1660 biasa yang hanya pakai power supply 300 watt dan konektor 1x6 pin saja. Ayo, bingung kan milihnya? Nvidia GTX 1070 Ti 8GB DDR5 256 bit. VGA ini merupakan generasi penerus seri 900, tetapi bukan untuk menggantikan posisi GTX 980 Ti ya. Posisinya diperuntukkan untuk menggantikan GTX 970. Hanya saja kalau VGA ada embel-embel TI maksudnya, dijamin kenceng. VGA ini muncul akhir tahun 2017 yang lalu. Jelas usianya terpaut 2 tahun lebih muda dibanding 980 Ti. Harga bekas VGA 1 ini di kisaran 5 juta rupiah. Wih, lebih mahal 1 juta dibanding 980 Ti ya. Ya wajar ya, karena kemampuan VGA ini jauh di atas GTX 980 Ti. Bahkan VGA terbaru sekalipun sekelas RTX 3050 8GB itu harus mengakui kemampuan gaming VGA lawas ini. Ya walaupun perbedaan performanya hanya di kisaran 10%, tetap saja masih kenceng GTX 1070 Ti ini. Coba perbedaan performanya bisa 11%, kan bagus tuh, pada naik semua bareng-bareng. Maaf, itu baja ya, 11%. Sorry. GTX 1070 Ti ini masih sanggup bermain game dengan nyaman di resolusi hingga 2K, bandingkan dengan RTX 3050 yang hanya 1080p. RTX 3050 barunya lebih mahal 700.000 dibanding GTX 1070 Ti ini. Ayo, kira-kira pilih mana nih? Dapat VGA baru kondisi grace tapi harus nambah 700.000 dengan performa masih di bawah 1070 Ti. Atau kalian beli bekas 1070 Ti hemat budget 700.000. Kira-kira mana nih? Kalau saya mending RTX 3050 secara barangnya baru dan perbedaan performa hanya 11%. 10%. Aduh, salah terus nih. Dan sekedar untuk diketahui, GTX 1070 Ti wajib pakai power supply pure power 450 watt dengan konektor 1x8 pin. Sedangkan RTX 3050 hanya butuh power supply 300 watt konektor 1x8 pin juga.
Nvidia GTX 1080 Ti 11GB DDR5 352 bit. Nah, VGA ini sejatinya memang diperuntukkan untuk menggantikan posisi GTX 980 Ti, dan 1080 Ti merupakan VGA kelas dewa pada masanya. VGA ini muncul pertengahan tahun 2017 yang lalu. Ya, beda bulan dengan 1070 Ti. Harga bekas VGA 1 ini memang masih tinggi ya. Wajar sih kalau saya nilai ya, karena dulunya ini VGA mahal banget. Kalian bisa dapat harga VGA bekas ini di kisaran 6,7 juta rupiah. Dengan duit segitu kalian bisa dapat VGA baru sekelas RTX 2060 6GB. Tapi ingat, GTX 1080 Ti ini kemampuannya jauh di atas RTX 2070 dan juga RTX 3060. Kemampuan VGA ini mirip-mirip RTX 2070 Super. Wih, apa nggak keren nih VGA? VGA lawas tapi performanya nggak bisa diremehkan. Untuk VGA barunya yang stock ready, GTX 1080 Ti ini harus mengakui kehebatan AMD Radeon RX 6600 XT. Barunya 6600 XT ini di kisaran 7,7 juta rupiah. Selisih 1 juta dengan GTX 1080 Ti bekas. VGA ini bisa libas game-game berat di resolusi hingga 4K. Wih, benar-benar monster nih VGA. Gak beda jauh dengan pendahulunya, VGA ini juga termasuk boros daya. Kalian wajib pakai power supply 600 watt pure power dengan konektor 1x6 pin plus 1x8 pin. Dengan selisih harga 1 juta lebih murah dibanding RX 6600 XT dan performa yang masih menjanjikan, kira-kira kalian pilih mana nih? Nvidia RTX 2080 Ti 11GB DDR6 352 bit. Lanjut kita lihat VGA yang menggantikan posisi GTX 1080 Ti. Yup, RTX 2080 Ti. VRAM yang digunakan sama ya, maksudnya kapasitasnya. Bedanya ini versi DDR6 dan jumlah bitnya pun sama. Tapi jangan disamakan kemampuannya. RTX 2080 Ti merupakan VGA Dewa Bujana. Dewa Bujana pegang gitar nih, maaf. Harga bekas VGA ini di kisaran 13 juta rupiah. Wow, mahal ya, bekas loh ya, bukan baru. Tapi ingat, ini VGA Dewa loh pada masanya. Dulu versi RTX 2080 Ti, seingat saya harga barunya sampai di atas 30 juta rupiah untuk kelas elitnya. Nah, kesombongan RTX 2080 Ti ini ditumbangkan oleh RTX 3070. Dan kerennya, ini keren loh ya, RTX 3070 8GB baru bisa kalian dapat di harga 11,5 juta rupiah. Wow, lebih murah. Ya, secara kemampuan lebih baik dan harga lebih murah. Barang baru buka bungkus ya, bukan janda. Masa yang ngotot ambil RTX 2080 Ti? Yang mending RTX 3070 dong. Ya walaupun begitu, RTX 2080 Ti maupun RTX 3070 bisa memainkan game dengan baik di resolusi hingga 4K. Lantas manakah yang paling layak beli di antara 4 VGA di video kali ini? Ya jelas RTX 3080 Ti. Nggak ada ya? Maaf, maksudnya 2080 Ti. Itu kalau kalian mengejar performa. Namun kalau menilik harga yang diberikan, rasanya GTX 1080 Ti patut dipertimbangkan. Tetapi inti dari video kali ini, layak atau enggak? Jawaban saya adalah enggak layak. VGA terkencang di bahasan kali ini adalah RTX 2080 Ti dengan harga bekasnya yang super duper mahal. Sedangkan kalian bisa dapat RTX 3070 8GB baru dengan harga yang jauh lebih murah. Terus GTX 1080 Ti yang merupakan VGA kedua terkencang di video kali ini, harga bekasnya yang terpantau 6,7 juta rupiah bisa dibilang sedikit lebih masuk akal. Cuma ya tetap aja berasa mahal ya, karena VGA tersebut udah lumayan berumur. Terlebih lagi dengan menambah duit 1 juta, kalian bisa dapat RX 6600 XT yang lebih kencang dan jelas barang baru, bukan bekas. Ya, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming monster bekas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Maka sudah mampir di NK Channel.